Dan yang terakhir, ini sebenarnya ciri orang yang yukadzibu biddin, ciri orang yang mendustakan agama. Wa yamna'unal ma'un, dia menghalangi orang lain untuk berbuat baik. Nah, di sini saya baca dalam tafsir Ibnu Katsir banyak sekali yang menerjemahkan apa yang yamna'unal ma'un. Dan salah satunya saya kutip, kata Al-Aufi telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai maksud wa yamna'unal ma'un. Qala, beliau berkata, ikhtalafan nasu fi dzalik. Orang-orang berikhtilaf dalam menafsirkan apa yang dimaksud yamna'unal ma'un. Faminhum man qala, di antara mereka ada yang berkata yamna'unaz zakah. Yang disebut yamna'unal ma'un itu orang yang menahan zakatnya. Sudah wajib zakat tidak dikeluarkan. Itu yamna'unal ma'un. Wa minhum man qala yamna'una ta'ah. Di antara mereka ada yang berkata yamna'unal ma'un adalah menahan ketaatan, orang yang malas ibadah. Itu yamna'unal ma'un juga. Wa minhum man qala yamna'unal 'ariyah. Di antara ulama ada yang menjelaskan yamna'unal ma'un adalah orang yang menahan pinjaman. Artinya ada barang-barang yang dibutuhkan orang lain minjem barang, minjem, kalau dulu kebanyakan minjem timbaan, minjem periuk katanya, minjem apa lagi, minjem barang-barang alat kampak kalau di kampung itu. Nah, dia itu ada tetangganya minjem kampak. Kalau sekarang mungkin minjem sepeda, mau ke warung minjem motor, dia bisa meminjamkan tapi tidak mau meminjamkan. Maka itu yang disebut dengan yamna'unal ma'un. Nah, kemudian kata Ibnu Jarir bahwa makna lain yamna'unal ma'un itu adalah mana'an nas al-fa'as wal qidra wa dalwa. Manusia menahan hal-hal yang dibutuhkan seperti kampak, panci, timbaan dan lain-lain. Jadi yamna'unal ma'un itu adalah orang yang menahan kebaikan untuk orang lain padahal dia bisa memberikan kebaikan itu. Dengan kata lain, dia adalah orang-orang yang kikir. Nah, itulah ciri orang yang yukadzibu biddin, orang yang mendustakan agama. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itulah sedikit ulasan yang terkandung dalam surat Al-Ma'un. Sebelum ditutup, barangkali ada pertanyaan, dipersilakan. Mengapa? Dari surat pertama sampai 114 itu didasarkan kepada apa? Karena ada yang mafia belakangan, ada yang lebih dijauhkan. Sehingga penyusunan dari Al-Quran didasarkan kepada apa yang pertama. Karena kan firman Allah atau Wahyu turun pertama kali kepada Nabi itu kan al-alaq. Kenapa enggak al-alaq? Ini yang pertama. Yang kedua, di dalam pengelompokan surat itu, seperti Al-Baqarah itu kan turunnya tidak sekaligus, berpisah-pisah. Kemudian bisa dikelompokkan itu Al-Baqarah. Padahal penyusunan Al-Quran itu sendiri disusun setelah Nabi wafat pada saat Khulafaur Rasyidin. Nah, sehingga di dalam pengelompokan ini memang pencerahan. Terima kasih. Ya, pertama, berdasarkan apa penyusunan Al-Quran itu disusun? Kok surat pertama turun disimpan di akhir, malah ayat-ayat terakhir disimpan di awal? Nah, jawabannya tidak tahu. Karena begitulah Allah memerintahkan. Jadi penyusunan Quran berdasar mushaf itu bukan kehendak Nabi SAW, tetapi itu adalah atas bimbingan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Surat ini, ayat ini simpen di surat ini, ayat ini simpen di surat ini, ayat ini simpen di surat ini jadikan nomor sekian, surat ini nomor sekian. Itu semua bimbingan wahyu, bukan bimbingan Nabi Muhammad
bukan atas keinginan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian penyusunan Quran itu dilakukan setelah Nabi wafat, bukan penyusunannya, pembukuannya. Kalau penyusunannya sejak wahyu turun. Makanya Nabi memberikan peringatan kepada para sahabat, jangan menulis dariku kecuali Quran saja. Kenapa? Khawatir tercampur nanti. Jadi hadis waktu itu dilarang oleh Nabi ditulis, kecuali Abdullah bin Amr bin As yang diizinkan menulis hadis. Nah, kenapa khawatir tercampur dengan Al-Quran? Dan di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada 25 juru tulis Al-Quran. Bahkan saya baca ada 40, Pak. Jadi ada 40 orang sahabat yang ditugaskan oleh Nabi untuk mencatat setiap wahyu yang turun. Nah, setelah Nabi wafat, Quran itu masih berupa catatan-catatan pribadi, belum resmi. Nah, baru kemudian ketika terjadi gejolak perbedaan di masanya Utsman bin Affan, maka semua catatan-catatan itu ditarik, kemudian dibukukan resmi, dipilih salah satu bacaannya, disebarlah ke seluruh dunia. Maka bacaan kita merata sekarang. Padahal cara baca Quran itu ada 7 macam bacaan. Jadi penulisannya sudah sejak turun wahyu. Hanya pembukuan resmi disebar ke seluruh dunia itu terjadi setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Begitu menurut sejarah ilmu Al-Quran. Jadi ada susunan mushaf, ada susunan Quran berdasar mushaf, ada susunan Quran berdasar nuzul. Begitu ada 2. Nah, baiklah, kita cukupkan. Mudah-mudahan apa yang kita bahas menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.